Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih, apa sih sebenarnya yang bikin dunia digital kita tuh terus berputar setiap harinya, tanpa henti? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur dari mesin utama di balik bisnis modern. Kita bakal eksplorasi bareng-bareng infrastruktur yang emang nggak kelihatan oleh mata kita sehari-hari, tapi perannya benar-benar sangat krusial. Yuk kita mulai? Coba dibayangin sebentar aja. Apa sih yang sebenarnya menopang jutaan transaksi digital di setiap detiknya? Pas Anda lagi asyik belanja online, ngirim pesan, atau sinkronisasi data kerjaan kantor, itu semua nggak terjadi secara gaib kan? Ada sebuah ekosistem raksasa yang terus bekerja keras di belakang layar. Skalanya tuh benar-benar luar biasa. Tanpa ekosistem ini, bisa dipastikan roda ekonomi digital kita bakal langsung berhenti berputar saat ini juga. Kalau secara definisi textbook sih, infrastruktur teknologi informasi itu adalah fondasi sistem informasi organisasi. Tapi jujur aja, cara paling gampang buat memahaminya tuh kayak bayangin infrastruktur sebuah kota nyata. Sama halnya kayak kota yang butuh gedung fisik, jalan raya yang saling nyambung, terus utilitas kayak air dan listrik biar warganya bisa hidup. Nah, sebuah bisnis juga butuh perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan biar sistemnya bisa jalan. Kombinasi inilah yang jadi nyawa dari semua proses bisnis digital kita. Biar terstruktur dan gampang diikutin, ini dia peta pembahasan kita. Kita bakal mulai dari fondasi teknologi informasi modern, lalu masuk ke komponen fisik dan sistem, jaringan, dan era cloud. Habis itu kita lihat studi kasus skala raksasa, bahas keamanan dan pemulihan bencana, dan ditutup dengan ngintip masa depan infrastruktur TI. Oke, kita masuk ke bagian 1, fondasi teknologi informasi modern. Ibaratnya, ini adalah blok-blok bangunan dari kota digital kita. Lanjut ke bagian 2, komponen fisik dan sistem. Mulai dari perangkat keras fisik sampai ke sistem operasi yang menjalankannya. Kalau di kota digital kita, basis data tuh fungsinya persis kayak perpustakaan pusat, tempat nyimpen semua informasi penting. Nah, ada beberapa tingkatannya nih. Kita punya HDD yang tradisional, terus ada SSD modern yang bisa baca data puluhan kali lebih cepat. Buat level perusahaan besar, ada penyimpanan khusus yang nyambung langsung ke jaringan lokal yang namanya NAS. Terus kalau butuh jaringan super cepat dan raksasa, ada SAN. Sampai akhirnya ada penyimpanan cloud yang kapasitasnya rasanya hampir nggak ada batasnya. Milih jenis penyimpanan yang pas itu penting banget, karena efeknya langsung kerasa ke seberapa cepat proses data dan seberapa mudah organisasi itu buat berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jaringan dan era cloud. Gimana cara kita menghubungkan kota ini biar bisa berkembang tanpa batas? Gini, punya gedung perkantoran super canggih itu nggak bakal ada gunanya kalau bangunannya terisolasi di tengah gurun kan? Mereka butuh yang namanya jalan raya digital. Di atas jalan raya inilah ada protokol komunikasi yang tugasnya jadi aturan lalu lintas. HTTP dan HTTPS itu yang mastiin data web Anda aman, kayak jalur khusus VIP. DNS itu ibarat buku telepon internet. Dia yang nerjemahin nama website jadi deretan angka IP. Terus ada TCP/IP sebagai dasar pertukaran datanya, dan API. Nah, API ini jembatan pintar yang bikin berbagai software bisa saling ngobrol otomatis. Bayangin kalau aturan lalu lintas ini nggak ada. Internet kita pasti cuma bakal jadi kekacauan total. Coba deh perhatikan susunannya. Ada hierarki yang jelas banget di infrastruktur ini. Basis data selalu ada di tingkat paling bawah sebagai fondasi informasi. Dia ditopang sama infrastruktur jaringan kayak router dan kabel fiber optik. Nah, barulah di tingkat paling atas itu menopang semua layanan internet yang kita pakai. Susunan berlapis inilah yang bikin Anda bisa lancar check out belanjaan di e-commerce atau ikutan video conference berjam-jam tanpa lag yang berarti. Semua saling menopang satu sama lain. Terus, disinilah terjadi lompatan evolusi yang benar-benar jadi game changer. Perusahaan besar mulai ninggalin server fisik tradisional dan pindah ke komputasi cloud modern. Alih-alih beli hardware atau server fisik yang mahal dan kaku, sekarang kita tinggal sewa infrastruktur lewat internet, persis kayak bayar tagihan listrik bulanan. Ada IaaS kalau mau sewa infrastruktur dasarnya, PaaS buat sewa platform coding aplikasi, dan SaaS kalau mau langsung pakai perangkat lunak yang udah jadi. Hasilnya? Efisiensi biaya yang gila-gilaan, dan skalabilitas tanpa batas yang bisa ditambah cuma dengan modal klik tombol. Nah, biar lebih nyata, di bagian 4 ini kita masuk ke studi kasus skala raksasa. Kita bakal lihat gimana miliaran transaksi ini beraksi di dunia nyata. Mari kita lihat pemain besarnya. Ambil contoh Amazon Web Services atau AWS. Mereka nggak cuma ngurusin sistem e-commerce mereka sendiri loh. Mereka ini udah jadi ibarat tuan tanah buat sepertiga internet dunia. Mulai dari platform streaming film langganan Anda sampai bank-bank besar. Semuanya jalan numpang di atas pusat data global mereka.
Kalau di Indonesia, kita punya Tokopedia. Mereka sangat ngandelin infrastruktur cloud, sistem CDN buat akses super ngebut, dan analitik big data untuk nopang jutaan transaksi secara barengan. Ini semua dilakukan demi mastiin aplikasi di HP kita tetap mulus dipakai jutaan orang setiap harinya. Bagian 5. Keamanan dan pemulihan bencana. Ini soal gimana kita melindungi seluruh kerajaan digital tadi. Tapi ya gitu, kota digital yang rame dan terhubung ini otomatis mancing kejahatan tingkat tinggi. Tantangannya udah bukan sekedar mati lampu, terus server ikutan mati. Enggak, kita lagi berhadapan sama serangan agresif kayak ransomware yang bisa nyandara dan ngunci semua sistem, minta tebusan. Atau serangan DDoS yang sengaja ngebombardir traffic pakai data sampah sampai servernya lumpuh total. Belum lagi resiko kebocoran data pelanggan yang bisa ngancurin reputasi perusahaan dalam semalam. Plus, ancaman dari orang dalam sendiri. Satu aja serangan ini tembus, satu kerajaan digital bisa rontok seketika. Ngeri kan? Makanya, punya rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan itu hukumnya udah wajib harga mati. Kalau terjadi bencana, langkah penyelamatannya harus super cepat dan sistematis. Pertama, harus ada backup atau pencadangan data rutin. Kedua, nyiapin server redundant sebagai cadangan yang selalu standby. Ketiga, punya sistem failover yang otomatis ngoper beban kerja ke server cadangan kalau server utama mati, jadi sistem nggak usah nunggu diklik sama manusia. Dan keempat, punya pusat pemulihan fisik di lokasi yang beda pulau atau beda negara sekalian. Targetnya cuma satu, layanan harus bisa langsung nyala lagi pas kena bencana alam atau serangan siber. Terakhir, masuk ke bagian 6, masa depan infrastruktur TI. Kira-kira apa nih inovasi yang bakal muncul selanjutnya? Nah, ngomongin masa depan, ada tantangan ganda yang lumayan bikin mikir keras nih. Di satu sisi, dunia makin nuntut proses data yang masif dan instan. Infrastruktur kita harus bisa ngakomodi artificial intelligence, komputasi kuantum yang super cerdas, dan edge computing bareng jaringan 5G. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, teknologi secanggih ini tuh nyedot energi yang luar biasa besar. Makanya, lonjakan performa gila-gilaan ini wajib banget diimbangi sama green IT. Kita harus pakai energi terbarukan dan virtualisasi biar emisi karbon gak makin parah. Harus seimbang gitu. Sebagai penutup pembahasan kita, coba deh renungkan kutipan ini. Organisasi modern beroperasi di atas infrastruktur informasi sama besarnya dengan mereka beroperasi di atas. Nah, silakan isi sendiri titik-titik itu. Bisa diisi dengan staff, modal uang, atau produknya itu sendiri. Intinya, teknologi udah bukan lagi sekedar departemen tambahan atau tim support. Teknologi itu adalah urat nadi. Dia fondasi utama dari hidup matinya sebuah bisnis. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa kuat sih fondasi infrastruktur yang lagi dibangun oleh organisasi Anda hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.